Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara, kasih Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan manusia itu kasih yang seperti apa? Seringkali orang memikirkan ketika dia mendapat berkat-berkat tertentu seperti berkat materi. Namun saudara, bukankah kasih yang terbesar itu ketika Tuhan di dalam anugerahnya mau memiliki relasi yang dekat dengan kita. Bahkan dia menjadi sama dengan kita ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Saudara, relasi yang diperdamaikan dengan Tuhan, itu adalah kasih yang terbesar daripada yang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada sebuah kecenderungan yang tidak baik, yaitu ketika seseorang itu senang dan bahagia, ia tinggalkan Tuhan begitu saja, karena dia merasa nggak perlu Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi kesusahan dan penderitaan, dia takut ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, sesungguhnya ketika kita hidup seperti itu, maka kita bukannya mengasihi Tuhan, melainkan kita sedang menggunakan Tuhan demi kepentingan kita, bukan? Padahal kita tahu dia Tuhan yang sepatutnya kita layani di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan kasih itu dalam kesetiaannya. Dia adalah Tuhan dan dia adalah gunung batu kita. Yaitu Tuhan yang kita dapat andalkan dalam kehidupan kita, bukan? Dan Tuhan yang mau kita andalkan dalam kehidupan kita. Tanpa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat menjalankan kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Mazmur 31. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot, karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau,
yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perkataan yang sangat penting di dalam Mazmur yang kita baca hari ini. Yaitu dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara, kita mendapatkan relasi antara pemazmur dengan Tuhan. Yaitu sebuah relasi yang sifatnya absolut dan intim dan tidak tergantikan. Ketika dia berkata, Tuhan itu bukit batuku, Tuhan itu pertahananku. Saudara, relasi yang seperti ini yang membangun sikap pemazmur di dalam ia menghampiri Tuhan di dalam pergumulannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan kepada kita? Saudara, masa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu menjadi takut dan khawatir akan kehidupan kita. Sebab sebagai orang percaya kepada Kristus, kita adalah milik Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi aku, kepadamu aku percaya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini, iman daripada pemazmur dengan berkata, gunung batuku atau bukit batuku, pertahananku, Engkaulah Allahku. Saudara, memberitahukan bahwa pemazmur, dia memiliki relasi yang sifatnya absolut. Relasi yang sifatnya penting, yang tidak dapat tergantikan. Tidak heran, saudara, pemazmur berkata demikian, karena dia sangat menyadari dia adalah umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga saudara, pemazmur sadar, masa hidup dia ada di dalam sang pemilik hidupnya itu. Di situ saudara-saudara, dia mengatakan kalimat di ayat 20, dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara, inilah yang menjadi kekuatan bagi pemazmur menghadapi ancaman bahaya, termasuk kehilangan nyawanya. Tapi dia tahu bahwa Tuhan, dia melimpahkan kebaikan bagi kita yang berlindung kepada dia. Saudara, kita hari ini sebagai orang percaya kepada Kristus, saudara tahukah, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah yang mahal untuk menjadi miliknya. Sadarkah saudara, apakah dia rela membiarkan kita yang telah ditebus dengan begitu mahal oleh darah anak yang tunggal itu? Dia menjadikan kita tanpa tujuan. Dia akan menyia-nyiakan kita. Dia akan mengabaikan kita. Hidup kita dia tidak peduli. Saudara, saya yakin kita percaya tidak demikian. Karena terlalu mahal harga penebusan yang Tuhan lakukan bagi kita,
yaitu darah anak yang tunggal Yesus Kristus harus mati bagi kita. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita dapat berkata seperti pemazmur, masa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Ancaman maut apapun tidak sanggup merebut kita daripada tangan Tuhan. Sehingga saudara, pemazmur yang sama yang mengatakan bahwa tongkat dan gada Tuhan itulah penghiburan dia. Saudara, di situ saudara, kita tidak perlu menjadi takut dan khawatir dalam kehidupan kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Dan itu bukan pendapat kita. Tetapi itu yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus dengan menebus kita. Dengan harga yang mahal. Dengan lunas dibayar, bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Yaitu darah juru selamat kita. Saudara, kita memiliki relasi yang sifatnya absolut dengan Tuhan. Kita memiliki relasi yang penting dengan Tuhan. Kita memiliki relasi yang tidak dapat digantikan. Sehingga firman Tuhan berkata, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus kepada kita. Saudara, betapa dahsyatnya bukan kalimat firman Tuhan ini. Biarlah itu membangkitkan iman kita, membangkitkan keberanian kita, membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan sukacita kita, membangkitkan damai sejahtera kita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca hari ini. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyadarkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Bukan berdasarkan ide manusia, tapi Tuhanlah yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.